Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya Cahya Buana dalam pembelajaran nahwu dan aplikasinya di dalam kalimat. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Kalau tanpa alif lam, fa'ilun. Al-fa'ilu adalah subjek, wa anwa'uhu dan jenis-jenisnya. Jadi subjek di dalam bahasa Arab itu namanya fa'ilun atau al-fa'ilu, wa anwa'uhu dan jenis-jenis subjek di dalam bahasa Arab. Nah, di bawah ini ada at-tarwihu. At-tarwihu atau tarwihun tanpa alif lam. At-tarwihu adalah rekreasi. Artinya kosakata yang akan digunakan beberapa terkait dengan at-tarwihu, rekreasi. Baik, seperti biasanya, kajian atau pembelajaran kita ini akan mengintegrasikan 4 unsur ini, yaitu qawaidu. Qawaidu adalah kaidah, grammarnya, yaitu pada pertemuan adalah fa'il, yaitu subjek, dan wa anwa'uhu dan jenis-jenis subjek. Yang kedua adalah mufrodat, kita akan menggunakan kosakata-kosakata yang terkait dengan at-tarwih, yaitu rekreasi. Yang terakhir kita tatbikun, kita aplikasikan qawaid tadi fa'il dan anwa'u dan jenisnya, serta tentang mufradat yang terkait dengan tarwih kita aplikasikan ke dalam kalimat. Dan terakhir tentu saja yang adalah i'rabun, kita memahami posisi kata di dalam kalimat dan bagaimana cara untuk membacanya. Baik, kita awali dengan memahami apa yang dimaksud dengan al-fa'ilu. Di sini al-fa'ilu secara simpel kita bisa mengartikan dengan subjek. Nah, subjek itu adalah pelaku dari sebuah pekerjaan. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab tentu saja punya kriteria tersendiri tentang fa'il itu sendiri. Misalkan sekarang ini definisinya. Fa'il, al-fa'ilu, subjek, di dalam bahasa Arab itu adalah ismun. Tentu saja dia ismun. Bukan fi'lun, bukan kata kerja, dan bukan harfun. Jadi kalau bukan isim, dia tidak berhak untuk menjadi subjek. Oke. Ismun yang seperti apa? Ismun marfu'un. Dia harus dirofakan. Nanti akan tampak pada contoh di bawah ini. Ismun marfu'un, isim yang dirafakan, yang rofa, ya'ti datang atau terletak ba'da fi'lin ma'lumin. Letaknya setelah kata kerja aktif. Apa yang maksud fi'lin maklum? Saya kasih contoh biar mudah. Doroba memukul. Duriba dipukul. Nah, doroba memukul itu adalah kata kerja aktif. Sedangkan duriba adalah pasif. Kenapa? Karena subjek namanya nanti berubah. Kalau doroba memukul, setelah itu subjeknya disebut dengan al-fa'il ini. Tetapi duriba dipukul, subjek namanya naibul fa'il. Nah, sekarang kita akan fokus pada fa'il, yaitu subjek yang letaknya setelah kata kerja fasih, kata kerja aktif. Nah, ini adalah pengertian yang khusus untuk bahasa Arab. Lalu di sini wahwa fa'il itu, wahwa itu kembali fa'il. Wahwa dan fa'il itu man, koma adalah pelaku, koma yang koma bil fi'li melakukan pekerjaan. Man itu yang koma bil fi'li melakukan pekerjaan. Dia itu yang melakukan pekerjaan. Jadi wahwa dan fa'il itu man yang koma bil fi'li yang melakukan pekerjaan. Artinya pelaku dari pekerjaan. Ini adalah definisi universal pada subjek. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua bahasa namanya subjek adalah man qama bil fi'li. Dia adalah pelaku pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan. Oke. Sedangkan yang di depan ini adalah ismun marfu'un, merupakan ya'ti ba'da fi'lin ma'lumin, adalah subjek yang menjadi ciri khas di dalam bahasa Arab. Kita cek ke bawah ini, ya. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak seperti ini.
Saya menggunakan jumlah fi'il ya, karena kalimat ini diawali dengan fi'il. Bisa dicek pada pembahasan pertama, yaitu yang membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Di sini kita gunakan contohnya adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Berarti kata kerjanya diawali dengan fi'il. Perhatikan yushahidu menyaksikan, asaihu wisatawan itu, al-manadhiro pemandangan-pemandangan, al-jamilata yang indah, ala qimmatil jabali di atas gunung atau dari atas gunung. Kata asaihu ini saya merahkan karena dia adalah subjek di dalam kalimat ini. Maka penerjemahannya kita kedepankan. Wisatawan itu menyaksikan pemandangan yang indah dari atas gunung. Tetapi di sini asaihu adalah ismun. Perhatikan ismun. Nah, asaihu wisatawan adalah ismun. Marfu'un. Mana marfu'unnya? Asaihu dibacanya hu bukan ha ataupun he. Jadi fa'il itu dibacanya marfu'un asaihu. Oke, kapan ini dibacanya marfu nanti akan dijelaskan pada anwaul fa'il. Asaihu adalah fa'ilun ismun marfu'un ya'ti terletak atau terletak ba'da fi'lin ma'lumin. Mana terletak setelah kata yushahidu, dan yushahidu itu adalah fi'lun ma'lum atau kata kerja aktif. Ya, bukan di artinya. Oke, jadi ini mudah-mudahan sudah dipahami apa yang dimaksud dengan fa'il si subjek di dalam bahasa Arab. Saih ini adalah wisatawan, adalah pelaku. Pelaku apa? Yang melakukan atau yang menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, inilah yang disebut as-saihu fa'ilun marfu'un ba'yati ba'da fi'lin ma'lumin ini. Wa huwa man qama bil fi'li, yaitu yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan apa? Melakukan yushahidu atau menyaksikan ini. Mudah-mudahan sudah dipahami. Lalu selanjutnya kita beranjak pada jenis-jenis fa'il. Al-fa'ilu, subjek, di dalam bahasa Arab terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah sorihun. Sorihun. Sorihun artinya adalah jelas. Ya, jelas, tampak. Nah, kedua adalah mu'awwalun. Mu'awwalun ini perlu ditakwilkan, perlu ditafsirkan lagi. Caranya nanti akan disampaikan di sini. Ya, mu'awwalun itu ditakwilkan ke dalam jeren, ke dalam isim. Karena pada hakikatnya fa'il itu adalah isim. Maka struktur yang ada bukan isim, maka dia harus ditakwilkan ke dalam isim. Sekarang di sore ini al-fa'ilu yanqasimu ila qismain sorihun, yaitu yang jelas kelihatan tanpa muawwalun yang perlu ditakwilkan lagi. Sorry yang tampak ini yang jelas kelihatan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ismun dohirun, isim yang nampak jelas seperti contohnya tadi yushahidu asaihu, itu jelas kelihatan ya. Yang sorry juga kebagi menjadi dua, kelihatan, nah, tapi dia kelihatan tapi dia adalah ismu domir. Ismu domirin. Jadi dari kata ganti orang. Misalkan saya, kamu, itu adalah ismu domir. Nanti contohnya kita lihat pada contoh. Yang muawwalun ini adalah al-fa'il muawwalun terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah an ma'al fi'li. An setelah itu fi'lun. Berarti an setelah itu kata kerja. Yang kedua adalah ma plus fi'lun. Ma disertai dengan kata kerja. Yang ketiga adalah yang terakhir anna plus ma'mulah. Anna itu adalah ada isimnya. Isimnya adalah subjek anna. Ada khobarnya khobar anna. Nah, ini adalah tiga jenis dari fa'il mu'awwal. Nanti biar kelihatan pada contoh. Jadi fa'il itu terbagi ke dalam dua jenis di dalam bahasa Arab. Yang pertama sorihun, yaitu fa'il yang nampak jelas. Yang kedua mu'awwalun. Sorihun terbagi menjadi fa'il sorih, terbagi menjadi dua. Terdiri dari ismun dohir, berarti isim yang jelas kelihatannya. Yang kedua ismun domir adalah dari kata ganti orang. Orang. Dan sedangkan muawwalun terbagi menjadi tiga. Satu, an wal fi'al.
Ya, an plus fi'lun. An disambung dengan kata kerja. Dua, ma wal fi'lu. Berarti ma plus dengan kata kerjanya. Yang ketiga, anna plus ma'mulaha. Ma'mulaha itu anna, ismuha, dan khobarnya. Jadi anna, subjek, dan predikatnya. Dalam anna itu adalah tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ma'mulnya itu isim ma'mul pertama, khobar ma'mul kedua. Maka adalah anna plus ma'mulaha, yaitu isim anna dan khobar anna. Oke, kita lanjut ke dalam contoh. Aduh, ini gak kelihatan ya. Ini adalah contoh dari 5 jenis fa'il tadi. Amsilatul fa'il wa anwa'ihi. Dari mulai kita ismun dohirun. Di sini adalah menggunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Yahtaju artinya membutuhkan, al-insanu manusia, ila ke at-tarwihi rekreasi. Ketika subjek di dalam bahasa Indonesia mulai kita dari subjek. Maka mulai dari al-insanu dari sini ya. Yahtaju manusia itu memerlukan rekreasi. Jadi dari al-insanu ini kita mulainya dari subjeknya. Tetapi al-insanu adalah ismun marfu'un, isim, insan adalah isim, marfu'un dibacanya insanu. Nah, ini adalah jenis dari isim dohir, jelas. Isimnya kelihatan, nyampak jelas, ada harokatnya insanu. Ya, ini adalah dengan isim. Jadi fa'il dari isim dohir. Yahtajul insanu ila tarwih. Mulailah kita memahami dari subjeknya. Al-insan ini manusia memerlukan rekreasi, Oke, sekarang jenis yang kedua, contohnya saya mengambil salah satu bentuk domir nahnu, kami atau kita. Ya. Ismu domir safarna, berarti ini na-nya adalah berarti subjek. Berarti dari sini mulainya kita na. Nah, itu nahnu pengganti dari nahnu disimpelkan menjadi na. Oke. Jadi dari yang merah ini kita mulai na. Kita safaro berarti safarna bepergian atau pergi fil usbu'il madi pada minggu yang lalu ila Misro ke Mesir liruk yatil ahromati untuk menyaksikan atau melihat piramida. Perhatikan kata na yang dimerahkan. Ini kami adalah subjek, tetapi subjek dari jenis kedua yaitu isim domir, ismu domir. Katakan ganti dari nahnu. Oke, kita. Jadi na itu sebenarnya adalah fa'il. Oke. Tapi di sini tidak menggunakan yang doma karena dia adalah isim domir, dia mabniun, jadi nggak boleh diubah-ubah. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah dari fa'il mu'awwal yang pertama, yaitu an plus fi'lun. Contoh, yan bagi, ini jumlah fi'liyah, yan bagi laka, laka itu kamu. Yan bagi bagimu, harus bagi kamu. Apa yang harus bagi kamu? Nanti penerjemahan yang mudahnya ya. Saya akan menyusunnya dulu menggunakan struktur bahasa dulu yang aslinya. Yan bagi harus laka bagi kamu harus apa ini? Dan bagi itu fi'lul mudhari. Oke. Apa yang harus antuhdiro menyiapkan, kamu menyiapkan kasiron banyak minal at'imati makanan qabla rihlati sebelum pergi atau wilati yang lama, sebelum pergi jauh atau pergi lama. Pergi jauh. Jadi yan bagi ini adalah fi'lul mudhari. Mana fa'ilnya? Apa yang harus? Pertanyaannya harus apa? Nah ini antuhdiro, kamu di dalam tuhdiro itu ada kamu karena kita sudah menuju kepada laka ini ada kamu. Nah antuhdiro kamu menyiapkan di sini kamu menyiapkan an masuknya an dari tuhdiru menjadi tuhdiro. Maka an dengan tuhdiro ini, nah
ini adalah an dengan fiil dengan kata kerja ini adalah fi mahalli rof'in, menempati tempat rofaknya si fa'il subjek. Jadi harus apa? Yaitu kamu menyiapkan banyak makanan. Maka antuhdiro ini adalah fi mahalli rof'in fa'il. Jadi ini adalah subjek yang dari an wal fi'al ini contohnya. Dari fa'il dari mana? Dari yan bagi. Ini kata kerja, subjeknya adalah ini. Nah, penerjemahannya gimana? Kita ambil dari sini dulu. Di dalam antuhdiro ada fa'il anta. Jadi dari sini kamu baru ke sini harus menyiapkan kasiron banyak al-atimah, minnya nggak usah diartikan karena bahasa Indonesia nggak. Kamu harus menyiapkan banyak makanan sebelum berangkat, sebelum pergi jauh. Ya, rihlah itu perjalanan, tawilah panjang, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah pergi jauh. Oke. Yang berikutnya contoh dari fa'il mu'awwal yang kedua adalah ma dengan fi'il. Berarti ma ditambahkan dengan kata kerja. Contohnya ini jumlah apa? Coba kalau ba'da jangan dianggap sebagai awal kalimat. Karena awal kalimat itu kalau nggak ismun adalah fi'lun. Sekarang ini adalah ba'da. Ba'dal wusuli setelah tiba ila syati'il bahri di tepi pantai. Nah ini apa? Yus'iduni membuat bahagia, membuat saya bahagia, membuat membahagiakan. Yus'idu itu membahagiakan nih saya. Apa yang membuat membahagiakan saya? Ma ro'aituhu, yang saya yang saya lihat. Nah, apa yang saya lihat itu membahagiakan saya. Jadi yus'iduni itu membahagiakan saya apa yang dilihat. Maksudnya bukan yang dilihat, apa yang dilihat. Kita artikan takwilkan ini. Oh, ini juga harus takwil, takwil ya, lupa tadi. Yan bagi laka, kalau kita takwil adalah ihdoru kasirin minal atimah. Jadi itu hadir, kita takwilkan ke dalam masdar menjadi ihdor. Yan bagi laka ihdoru kasirin minal atimati. Kalau di sini adalah ba'dal wusul ila syatil bahri yus'iduni ru'yatuhu. Jadi ini ru'yatuhu. Terus yus'iduni ru'yatuhu. Jadi di sini ada kita takwilkan menjadi masdar. Ya. Setibanya di tepi pantai, apa yang saya lihat itu membahagiakan. Jadi membahagiakan saya apa yang saya lihat, apa yang dilihat, apa yang saya lihat ini, apa yang saya lihat ini, ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah ana plus makmulah. Ini banyak sekali ditemukan dalam teks-teks bahasa Arab, ya. Contoh yang saya tulis adalah yabdu. Yabdu itu tampak, tampak. Apa yang tampak? Anaki kepada kamu ya perempuan, anaki mutahammisatan, anaki mutahammisatun. Tampak apa yang tampak? Bahwa anaki, bahwa kamu mutahammisatun atau semangat, jidan semangat sekali ba'da mumarasati riyadhah setelah berolahraga. Maka anaki ini adalah isim anak yaitu makmul yang pertama. Jadi isim anak adalah makmul yang pertama. Mutahammisatun adalah predikatnya khobar dari anak, dia adalah makmul kedua. Maka anak dua makmulah itu isim anak, khobarnya itu adalah makmul. Ini adalah fi mahalli rof'in fa'il. Jadi apa yang nampak dari anaki mutahammisatun? Mutahammisatun ini adalah fi mahalli rof'in fa'il dari yabdu. Oke, sudah mudah-mudahan. Bagaimana kalau kita takwilkan ke dalam masdar isim ya, kita takwil kepada isim. Yabdu apa? Hamasatu. Yabdu hamasatuki ba'da mumarosatir riyadhah. Seperti itu ya. Jadi ditakwilkan ke dalam masdar, ke dalam isim. Jadi pada hakikatnya fa'il memang isim. Tapi isim ini ada dari an dan fi'il. An masuk ke dalam memasuki fi'il, ini posisinya sudah isim, sudah kata kerja ya. Ma dengan ro'ait dengan fi'il, karena dia ma masdar, maka ini posisinya juga sudah isim. Nah, ini juga sama, dia kita takwilkan menjadi isim juga.
Nah, inilah yang contoh-contoh dari fa'il sharih dan fa'il muawwal. Oke. Ini ada beberapa contoh lain yang mudah-mudahan ini kita bacakan saja. Misalkan dari kata la'iba yal'abu. La'iba yal'abu itu adalah main, ya, main. Oke, sekarang la'iba ar-rajulu ini adalah fa'il sharih ya. Kurrotal kodami, laki-laki itu bermain sepak, memainkan bermain sepak bola. Yang kedua dari kata faddola yufaddilu. Misalkan di sini apa? Yufaddilu aliyun at-takhyima ala tasallukil jibali. Ali mengutamakan atau memilih berkemah daripada mendaki gunung. Jadi dari kata faddola, aliyun adalah yang dimerahkan adalah fa'ilun marfu'un. Perhatikan ini yang pertama fa'il saya menggunakan alif lam, dia menggunakan isim biasa. Yang kedua aliyun dari nama orang. Nah, jenis ketiga fa'il yang ketiga saya berikan contoh dengan idhofah. Idhofah itu berarti disandarkan dua akhi, ahun itu saudara. Ya, ini menunjukkan saya berarti saudara laki-laki saya. Safaro yusafiru. Yuridu akhi, berarti akhi ini adalah fa'il dari yurid. Yang mau siapa? Ya saudara saya. Akhi an yusafiro ilal maghribi. Dia saudara laki-laki saya ingin pergi ke Maroko. Maka akhi itu sudah tidak nampak lagi domahnya karena dia didofatkan dengan ya ini. Contoh berikutnya, istaharo, yastahiru, artinya terkenal ya, terkenal, masyhur, populer. Kemudian gunakan ini, istaharot, populer, siapa yang populer, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak ada fi'il dulu ya, dia adalah fa'il dulu. Istaharot Indonesia, berarti Indonesia terkenal bimana diriha al-jamilati dengan pemandangannya yang indah. Nah, Indonesia ini adalah fa'il dari istaharat, tetapi dia tidak tampak lagi marfu'nya. Ini kenapa? Karena ini ada ismun mabniyun, karena dia isim alam, tidak boleh berubah-berubah. Jadi Indonesia itu adalah nama negara, tidak akan berubah. Maka yang nampak pada U itu hanya pada isim dohir yang memang layak untuk mendapatkan apa namanya diberikan doma apa tanwin atau doma, misalkan maktabun al maktabu. Nah itu, tetapi kalau sudah mabni namanya ismun jamid apa kalau itu ini kalau ini mabni tidak berubah-berubah, ini adalah apa namanya mabni yang berubah-berubah nih, yang bisa berubah-berubah. Kalau ini adalah mabni rupan istilahnya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah contoh dari kodo yakti. Kodo yakti. Kalau di sini adalah artinya menghabiskan ya. Contohnya aina kodoita al ijazata fil utlah. Kita akan memberikan contoh fa'il dari domir, ismu domir. Karena ismu domir di sini tak. Taknya ini adalah pengganti dari anta. Maka mulailah kita dari subjek ini. Aina, di mana, anta dulu ini filenya subjeknya dulu. Anda atau kamu kodo menghabiskan al-ijazata hiburan fil utlah pada liburan ini. Menghabiskan liburan pada liburan maksudnya menghabiskan liburan Pak fil utlah pada masa liburan. Nah, gitu ya. Yang terakhir ini adalah marosa terakhir. Marosa yumarisu artinya ini marosa yumaris itu berlatih, tetapi kalau digabungkan dia bermakna pada makna setelahnya ya. Contoh nih sini. Anti tumarisina riyadota. Anti ini saya gunakan jumlah ismiyah. Jadi ini mubtada. Khobarnya adalah ini, tetapi perlu diingat bahwa di dalam setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Maka contohnya ini tumarisin, ini adalah ciri-ciri dari ya untuk domir mukhotob kepada anti. Maka di dalam tumarisin ini adalah ada domir, fa'ilnya adalah ini yang kembali kepada anti ini. Anti tumarisina riyadata kulla yomin. Kamu berolahraga, nih perhatikan tumarisina riyadha berolahraga kulayomin setiap hari. Oke. Yang berikutnya ada kata nadoro yanduru yang artinya melihat.
Oke, saya gunakan fiil adalah fa'il dari fiil amr. Ya, nadoro yanduru, nadoro fi'lul madhi itu adalah kata kerja yang lampau, yanduru fi'il mudhari. Fi'lul amarnya adalah undur, lihatlah. Undur. Di dalam undur ini kita tidak melihat secara jelas ada fa'il, ada subjeknya. Tetapi secara implisit di dalam undur ini ada fa'il anta. Jadi di sini kalau unduri itu ada subjeknya kepada anti. Tetapi undur ini adalah di sini ada anta. Jadi lihatlah, nggak perlu kamu, lihatlah kamu, nggak perlu. Tetapi lihatlah karena menyuruh itu biasanya pada mukhotob atau orang kedua. Lihatlah ilatil kal jibali al murtafiati. Lihatlah ke gunung-gunung yang tinggi itu. Nah, di undur ini ada fa'il min ismi tomir yaitu anta tanpa harus ditampakkan kata antanya. Tetapi di dalam undur sudah ada anta. Oke, yang ini adalah contoh istoda, yastodu. Istoda, yastodu harus to ya, salah. Istoda yastodu. Mohon maaf ini ya nanti dibatulkan. Istoda yastodu artinya berburu. Asyaduna para pemburu itu yastoduna memburu atau yuro berburu tuyuro burung. Nah, yastoduna ini adalah failnya mana? Fail jangan langsung kepada asyadun, kepada para pemburu, tetapi ada wawul jamaah ini wawu yang menunjukkan kepada mereka. Nah, ini wawul jamaah baru merujuk kepada asyadun. Jadi fa'il itu adalah ismu domir di sini. Ismu domir bukan ini, bukan soyadun. Karena asoyadun isim di awal kalimat dia adalah mubtada, subjeknya. Nah di dalam fa'ilnya mana? Ini wawul jamaah. Jadi ism domirnya ini adalah di dalam yastodun ada domir, dialah fa'il dari yastodun. Atau yuro adalah objeknya. Oke, ini tanpa harokat. Nah mudah-mudahan sudah bisa membacanya ya sekarang. Istagroko, yastagriku. Ini bacanya istagroko, yastagriku artinya menghabiskan. Oke. Contohnya kita akan menggunakan masdar muawwal dengan an dan fi'al. Muawwalnya dengan an dan fi'al. An ini tastagrik ini fi'alnya. Dari yumkinu. Yumkinu saya benar-benar menerjemahkannya berdasarkan urutan kata. Yumkinu, mungkin, ini adalah fi'lul mudhari. Apa yang mungkin? Pertanyaan kan gitu. Yumkinu, mungkin, antastagri korihlatu. Nah, mulai dari sini perjalanan ini menghabiskan arba'a sa'atin. Sekitar menghabiskan 4 jam. Maka yumkinu, itu apa yang mungkin? Nah, ini an dan fi'alnya ini adalah fi mahalli raf'in fa'il. Ya, yumkinu antastagriqa rihlatu arba'at. Sebenarnya terjemahan yang paling nyaman di dalam bahasa Indonesia adalah perjalanan ini mungkin menghabiskan 4 jam. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa mungkin dulu sebagai fi'ilnya baru ke dalam fa'il. Perjalanan ini menghabiskan 4 jam adalah fi mahalli raf'in fa'il. Gimana cara mentakwilkannya? Yumkinu istigraqu rihlati arba'a sa'atin. Jadi yumkinu istigraqul rihlati arba'a sa'atin. Jadi sama aja artinya. Ya. Lalu kata selanjutnya adalah zaro yazuru artinya mengunjungi. Ya. Dari kata saya letakkan kata yajibu. Yajibu alaika wajib bagi kamu. Apa yang wajib bagi kamu? Nah, jawaban dari yang wajibnya ini bagi kamu itu apa? Antazuro mengunjungi, kamu mengunjungi al-amkinata, tempat-tempat asyahiyata, wisata di Indonesia. Ini adalah struktur yang saya urutkan berdasarkan penerjemahannya berdasarkan agar memahami mana fa'il dari yajibu. Nah, yajibu wajib. Apa yang wajib? Nah, kata antazuro ini adalah an, fi'il, an masdariyah, tazuro adalah fi'ilnya. Juga berarti an wal fi'il, an plus fi'il. Nah, ini adalah fi mahalli raf'in fa'il. Jadi an
Antazuro. Gimana kalau diganti takwilnya gimana? Yajibu alaika ziyaratu al-amkinati asyahiyati fi Indonesia. Sama. Jadi bisa kita takwilkan. Penerjemahan yang lebih baik, bukan wajib bagi Anda mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Nah, kalau yang mau enak lagi, Anda wajib mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia aja. Tapi saya gunakan dulu untuk memahami bahwa wajib, mana failnya wajib adalah ini. Wajib kamu mengunjungi ini. Nah, ini adalah contoh kedua dari an dan fi'al. Yang ketiga, ini juga gunakan ini adalah rokiba yarkabu. Artinya mengendarai ya. Doharo jelas tampak min bu'din dari kejauhan. Apa yang nampak dari kejauhan? Annal musafiro bahwa wisatawan itu atau pelancong itu yarkabu al-hisona, dia mengendarai kuda. Nah, dari annal musafiro yarkabu al-hisona ini adalah fa'il muawal dari kata doharo. Kalau min bu'din ini hanya menunjukkan tempat saja ya. Doharo nampak. Apa yang nampak? Dari jauh annal musafiro yarkabul hison. Inilah fa'il min anna plus ma'mulaiha. Jadi anna ma'mulaiha. Al-musafiro adalah ma'mul awal. Al-yarkabul adalah predikat dari anna atau khobar anna, ini adalah ma'mul sani. Jadi struktur dari annal musafiro yarkabul adalah fi mahalli raf'in fa'il mu'awwal min doharo, dari doharo ini. Ya. Yang berikutnya kita gunakan kata ja'ala yaj'alu, artinya membuat atau menjadikan. Ittadoha ini fi'lul madhi ya. Ittadoha artinya jelas. Nah, lana bagi kita. Nah, ittadoha yang jelas bagi kita itu apa? Nah, dijawab dengan ini subjeknya. An-tamrina, bahwasanya olahraga. Nih kata olahraga ada mumarasatul riyadhah, ada at-tamrin ya. Bahwasanya olahraga itu yaj'alul jisma, membuat tubuh sehiyan, sehat. Jadi ini adalah fa'il dari anna plus ma'mulaha. Jadi ism anna dan khobarnya ini adalah fi mahali anna ismuha, dan khobarnya fi mahali raf'in khobar mahali raf'in fa'il dari ittadoha. Oke ya. Ittadoha al-mumar at-tamri ittadoha at-tamrin yaj'al at-tamrinu yaj'al lu al-jisma sehyan, seperti itu ya sebenarnya ya, nggak pakai anak juga. Ittadoha at-tamrinu yaj'alul jisma sehyan, jadi memang sudah master di sini ya, tinggal buang anaknya. Oke, lanjut kepada fi'il syahada yusyahidu. Kita menggunakan kata syahada fi'il madhi syahada dan yusyahidu fi'il mudhari'nya. Artinya menyaksikan atau menonton. Yusaji'uni memotivasi saya. Apa yang memotivasi saya ini? Ma usyahiduhu al-yawma fi sinema. Jadi musyahadatu saya fil sinema, berarti sesuatu yang disaksikan di sinema ini memotivasi saya pada hari ini. Yang saya apa? Musyahadatu, menyaksikan sesuatu pada hari ini yang ada di sinema memotivasi saya. Jadi yang saya saksikan nih, yang saya saksikan di sini yabdu kok ini syahada yusaji'uni ma usyahiduhul yauma fis sinema. Jadi yusaji'uni memotivasi saya. Apa yang motivasi saya? Ma usyahiduhu, suatu yang saya lihat al yauma pada hari ini fis sinema, di sinema. Jadi dari sini, apa yang saya tonton hari ini di bioskop memotivasi saya, kalau terjemahan secara luasnya. Jadi ini ma usyahiduhu
fi mahalli raf'in ma berarti dengan fi'il. Fi mahalli raf'in fa'il muawwal dari yusaji'u ini. Yang terakhir contohnya ahdara yuhdiru. Artinya bukan hadara yahduru hadir, datang. Ahdara yuhdiru itu menghadirkan atau menyiapkan. Jadi di sini ada menyiapkan, menyediakan. Saya gunakan contoh. Yasurruni membuat saya senang. Yasurruni menyenangkan nih saya. Jadi membuat saya senang. Menyenangkan saya, apa yang menyenangkan saya itu? Ma tuhdirul ummu qabla safar. Apa yang disiapkan ma tuhdirul ummu atau ihdorul ummi, nah gitu ya, ihdorul ummi qabla safar. Jadi ma ini hanya ma masdariyah, la mahalalah minal i'rab. Jadi dia hanya menjadikan kata kerja ini sebagai masdar. Jadi yusajiuni musahadatuni al-yaum di sini ma. Jadi ini sebenarnya, jadi ma ini fungsinya hanya untuk menjadikan dia masdar fungsinya. Jadi tidak memiliki makna, tidak memiliki kedudukan. Jadi dia hanya ma al-masdariyah. Fa'ilnya mana? Harus digabungkan. Fa'ilnya itu ma dengan fi'il, itu fi mahali raf'in fa'il. Anat tamrin di sini juga fi mahali raf'in fa'il. Antazuro ini adalah harus an tidak memiliki kedudukan, tetapi dia harus digabungkan dengan fi'ilnya. Ini adalah baru fi mahali raf'in fa'il muawwal. Ini contoh-contohnya. Yasurruni ma tuhdirul ummu qabla safar. Kita ganti ma tuhdirul ummu. Yasurruni ihdarul ummi qabla safar. Jadi ihdarul ummi, ihdaru ma. Nih ihdaru ummi. Nah, ini pemaknya. Jadi ihdarul ummi qabla safar. Jadi penyediaan ibu sebelum perjalanan itu membuat saya senang. Nah, ma tuhdirul ummu ini adalah ma tuhdiru adalah fa'il muawwal dari jenis ma dan fi'il. Ya. Sudah selesai, kita masuk ke dalam contoh-contoh i'rabul jumlah. Yang pertama, ini i'rab ismun dhahir ya. Yahtajul insanu ila tarwihi. Manusia membutuhkan rekreasi. Kita ambil yang insannya aja. Al insanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi ini fa'il marfu' dan menggunakan dhammah. Yang kedua kata safarna. Safarna kita pergi. Berarti naknya inilah yang fa'ilnya yang dimerahkan. Nah, domirun muttasilun ini bukan munfasil itu nahnu. Itu munfasilun terpisah. Kalau muttasil naknya ditempelin. Domirun muttasilun, domir yang nempel, mabniun yang memang tidak berubah alas sukun. Jadi na alas sukun nih alifnya. Fi mahali raf'in fa'il. Jadi ini na, ini adalah fi mahali raf'in fa'il. Dia adalah fa'il dari ismu domir. Jadi sorry jelas ini ada terlihat. Nah yang ketiga kata yan bagilaka antuhdiro kasiron minal atimah. Maka antuhdiro adalah an harfu nasbin wa masdarin, al atuhdiro fi'lun fi mahali raf'in fa'il. Jadi antuhdiro ini adalah an masdariyah wal fi'al fi mahali raf'in fa'il. Yang ketiga adalah ba'dal wusuli ila syatil bahri yus'iduni ma ra'aitu. Maka ma ra'aitu ma al masdariyah ya, ma al masdariyah wal fi'al dan fi'alnya ini fi mahali raf'in fa'il. Yang terakhir contohnya yabdu. Jadi yabdu annaki mutahammisatun. Annaki mutahammisatun ini adalah anna ki ismu anna, khobarnya mutahammisatun, khobarnya fi mahali raf'in fa'il. Jadi anna plus ma'mulaha fi mahali raf'in fa'il. Begitu penjelasan tentang al-fa'il, subjek, dua anwa'uhu di dalam dan jenis-jenisnya di dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Insyaallah sanaltaqi fil madati saminati wahyal maf'ul wa anwa'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.